Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdul Latif, Anissa Dwi Santi, Amalia Ibriana, dan Dewi Mulyana. Izinkan saya, Dewi Mulyana, untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ulasan tentang 3 kasus pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja pada kasus yang pertama. Nah, pada kasus yang pertama berbunyi, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Nah, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan ternyata peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua dengan tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, tanggapan kami terhadap kasus yang pertama ini yaitu dengan menjawab 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua dengan tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, jawaban kami mengenai pertanyaan pertama ini yaitu, berdasarkan kasus tersebut, penyebab peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat lagi bagaimana urutan langkah pengerjaan soal adalah karena di tahapan awal untuk membentuk sebuah konsep kepada peserta didik diberikan oleh guru gambaran langkah-langkah pengerjaan soal. Nah, di mana langkah-langkah ini dapat membentuk konsep dasar penyelesaian soal tersebut. Nah, pembentukan konsep dasar seperti ini akan memberikan efek pemahaman pada peserta didik. Siswa akan mengingat dengan baik langkah-langkah tersebut pada percobaan pertama, dan pada percobaan kedua mereka terbiasa sehingga mereka lebih belajar mandiri, tetap mampu mengerjakan soal dengan baik dan benar. Nah, di sini siswa tidak ditekankan untuk menghafal, namun siswa lebih ditekankan untuk memahami langkah-langkah. Baik, untuk pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, jawaban kami terhadap pertanyaan kedua ini yaitu penerapan metode yang dapat digunakan adalah metode dengan penugasan atau latihan soal, di mana dengan metode ini digunakan didasarkan dengan teori behaviorisme. Nah, di mana teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang fokus pada stimulus respon peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, pemberian stimulus dapat berupa langkah-langkah, kemudian penguatan berupa latihan soal dengan melihat langkah sebelumnya dan memberikan penguatan lanjutan atau disebut dengan respon dengan memberikan latihan soal. Sebagai hasilnya, siswa dapat menyelesaikan soal tanpa melihat langkah sebelumnya. Nah, kegiatan dalam teori behaviorisme ini merupakan bentuk dari kegiatan pengulangan dan pelatihan di mana kegiatan ini berguna untuk penguatan dalam mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Oke, kita lanjut pada kasus kedua. Kasus kedua ini berbunyi, Rina
adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan bagaimana cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, ulasan kami terhadap kasus kedua ini yaitu dengan menjawab soal pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawaban kami untuk pertanyaan pertama ini yaitu kegiatan pembelajaran yang dapat kami sarankan adalah Bu Rina bisa membuat pembelajaran dengan menggunakan benda-benda di sekitar siswa dalam bentuk yang nyata. Misalnya, benda yang dapat digunakan adalah benda yang ada di depan siswa seperti buku, pensil, penggaris, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian, siswa diminta untuk membilang banyak benda tersebut, lalu mengurutkan banyak benda tersebut. Dari situ, kemudian siswa dapat masuk ke tahap melakukan penjumlahan atau berhitung. Untuk pertanyaan kedua, yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami terhadap pertanyaan kedua ini yaitu, berdasarkan kasus tersebut, rata-rata rentang usia siswa SD kelas 1 adalah 7 tahun. Pada tahap ini, anak dapat menggunakan logikanya, menggunakan benda-benda konkret atau benda yang nyata. Hal ini sesuai dengan jenjang yang ditemukan oleh PAC, yaitu pada tahap operasi konkret. Anak yang berada pada tahap operasi konkret dapat menyelesaikan masalah serta membangun pemahaman melalui benda-benda konkret. Nah, teori kognitif ini dapat membantu guru dalam mendesain sebuah pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan. Dengan pengenalan suatu konsep secara konkret menggunakan benda-benda yang dekat dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membantu proses pemahaman oleh anak. Selain akan membuat pemahaman yang baik bagi anak, teori Jens PAC ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa SD kelas 1 yang Ibu Rina ajarkan. Oke, kita masuk ke kasus ketiga. Kasus ketiga ini berbunyi, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, ulasan kami terhadap kasus ketiga ini yaitu yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Nah, jawabannya adalah Pak Made membuat keputusan yang sudah baik. Contoh yang berbeda Pak Made buat dapat membantu siswa untuk memahami lebih baik. Pak Made mengenali dulu latar belakang siswanya, kemudian menyesuaikan contoh yang ia buat berdasarkan latar belakang siswanya dengan mengaitkan kebudayaan atau lingkungan siswanya dengan ciri khas dari daerah siswanya. Karena lingkungan dan ciri khas dari daerah siswanya itu dengan mudah siswa kenali karena sudah terbiasa melihat benda-benda dan ciri khas tersebut. Untuk menjawab pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami, berdasarkan kasus tersebut, Pak Made menggunakan prinsip keterlibatan atau engagement
principle, yang mana topik yang diambil adalah topik yang akan menarik siswa, sehingga akan membuat siswa tertarik untuk belajar dan aktif selama pembelajaran berlangsung. Nah, pembelajaran seperti ini akan menjadi menyenangkan dan relevan dengan lingkungan siswa karena siswa sudah terbiasa melihat benda dan mengenali ciri khas tersebut. Baik, demikian penjelasan mengenai ulasan tentang 3 kasus pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.